Bukannya makin sembuh, Rindu malah makin pusing di rumah sakit karena Fauzan dan Adi berebut untuk menemani Rindu di ruangan inap. Kira-kira siapa nih yang bakalan nemenin Rindu di rumah sakit? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin kita melihat bagaimana Rindu yang pada akhirnya terluka gara-gara didorong oleh anak buahnya Pak Yanto. Dimana anak buahnya Pak Yanto ini memang sudah terdesak juga ya guys ya, karena perintah dari Pak Yanto yang meminta Ibu Aminah harus berada di rumah sakit di tempat dia menginap di waktu itu juga. Dengan cara apapun Ibu Aminah harus pergi ke sana, dan ya anak buahnya Pak Yanto ini harus berhasil menggeret Ibu Aminah untuk ke rumah sakit menemui dia. Tapi Rindu, Fauzan, dan Adi berusaha untuk mempertahankan Ibu Aminah dengan cara harus berantem lah dengan anak buahnya Pak Yanto ini. Dan pada akhirnya Rindu didorong, kepalanya terbentur, dan pada akhirnya kepalanya berdarah dan pingsan di tempat. Nah, tentu hal ini sangat amat menyedihkan sekali ya guys ya, membuat semua orang khawatir. Adi, Fauzan, Ibu Aminah benar-benar sangat amat shock melihat keadaan Rindu yang pingsan seperti itu. Dan tanpa pikir panjang, Adi langsung menggendong Rindu untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, kalau sebelumnya sih kita nggak pernah ya guys ya melihat Hafiz menggendong Rindu atau sebagainya. Tapi kalau untuk sekarang entah kenapa, kalau menurut Mimin sih sosok Eza Gionino ini untuk memerankan sosok Ustadz tuh kayak yang nggak cocok aja gitu ya. Gimana nih menurut kalian? Dengan gesturnya, kemudian dengan cara aktingnya, kalau menurut Mimin sih agak kurang pas aja gitu dia memerankan sosok Ustadz di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Ya karena kalau menurut Mimin yang memang pantas untuk menjadi sosok Ustadz itu ya mungkin ya seperti wajahnya Megantara masih cocok lah. Walaupun nggak terlalu masuk banget ya guys ya, coba ya setidaknya cocok lah. Fauzan sebenarnya cocok juga nih jadi Ustadz, karena kalau Mimin pernah dengar juga nih dia mengaji di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini suaranya bagus, kemudian dia pelafalan ngajinya juga bagus. Jadi ya sebenarnya Fauzan lah yang cocok sebenarnya untuk dijadikan seorang Ustadz di sini. Dan kalau Eza Gionino ini malah yang cocoknya itu memang berperan sebagai orang-orang atau laki-laki yang nakal, atau ya jadi bos sekalian gitu ya. Karena menurut Mimin kalau jadi Ustadz tuh kayak yang jauh banget gitu ya acting dari Eza Gionino ini. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Kalau waktu itu kan di Naik Ranjang dia jadi pengusaha, jadi kayak yang cocok aja gitu. Tapi kalau sekarang dia jadi Ustadz itu tuh dengan cara dia, kemudian dia menatap Rindu, seolah dia menatap Rindu itu bukan sebagai Ustadz ya guys ya, sebagai laki-laki yang agak nakal gitu. Gimana nih menurut kalian dengan tatapan Ustadz Adi kepada Rindu di sinetron ini? Kayak yang nggak cocok aja gitu ya mereka disatukan. Dan entah kenapa Mimin sih sekarang sangat amat berharapnya Rindu tuh ya bukan sama Adi ya, malah Mimin sangat berharap sekarang jadinya kalau Rindu bersatu kembali dengan Fauzan. Entah kenapa ya, apa karena memang gak cocok aja menurut Mimin atau gimana. Tapi coba deh menurut kalian gimana, coba tulis di kolom komentar ya. Nah kemudian di episode kali ini si Adi pun kan juga langsung menggendong Rindu dan membawa Rindu langsung ke rumah sakit ya guys ya. Dimana di rumah sakit sepertinya mereka atau Bu Aminah juga akan bertemu dengan Pak Yanto secara tidak sengaja. Dan di sini mungkin di saat Ibu Aminah mengurus permasalahannya dengan Pak Yanto, Rindunya sendiri. Dan alhasil yang ada
Adi dan Fauzan malah berebut untuk menemani Rindu di rumah sakit. Wah, ini sih bakalan seru banget ya guys ya momennya, karena walau bagaimanapun Fauzan pastinya sangat amat mengkhawatirkan sosok Rindu. Karena ya gimana dia nggak khawatir ya. Dia aja waktu itu pas di restoran, yang waktu itu restorannya kebakaran, dia mengatakan kalau ada 2 orang wanita yang dia cintai di dalam terperangkap di saat restoran tersebut kebakaran. Dan tak lain tak bukan itu adalah Rindu dan Ayu. Dan ya bisa dipastikan kalau cintanya Fauzan terhadap Rindu itu masih ada banget nih guys sampai sekarang. Dan menurut Mimin, Fauzan ini bakalan ngejar-ngejar Rindu lagi dan bakalan memohon maaf kepada Rindu atas kesalahan yang pernah dia lakukan. Tapi sampai sekarang jujur kita agak greget juga nih dengan si Fauzan ini. Udah tahu dia melakukan banyak kesalahan tapi dia malah gengsi untuk meminta maaf. Ditambah lagi kan dia juga udah tahu kalau dia pernah menyakiti Rindu, kemudian dia membuat Rindu sedih dan memfitnah Rindu, mengatakan kalau Rindu wanita murah segala macam, wanita kotor lah apalah, yang membuat Rindu tuh jadi sakit hati, kemudian memisahkan Rindu dengan anak kandungnya. Dan sekarang di saat Rindu tahu kalau anak kandungnya itu ternyata masih hidup dan Rindu ingin merawat anaknya, malah dipisah-pisahin dan malah selalu dipersulit aja gitu ya apa yang diinginkan oleh Rindu ini. Padahal kan sebenarnya Rindu juga punya hak untuk mengasuh si Ayu ini, dan ya dia juga ingin dong bisa menjadi seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya. Tapi sekarang Fauzannya kayak gitu, dan ya tentu membuat Fauzan tuh ya jadi dicap sebagai laki-laki yang egois juga nih bagi Rindu. Dan sekarang apalagi Rindu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia pingsan, dia harus dibawa ke rumah sakit, dan tentu dia tidak bisa merawat Ayu nih di sini. Nah, ini nih yang Mimin takutkan. Takutnya nanti Fauzan malah nekat meminta untuk mengembalikan Ayu ke pelukan dia, meminta agar Ayu itu tinggal lagi bersama dia. Dan sayangnya itulah yang kita takutkan, nantinya Ayu malah dijahatin lagi sama Alia. Karena kan sampai sekarang Alia masih belum sah bercerai dari Fauzan ya guys ya. Dan sekarang ini semua orang yang ada di rumah tersebut berusaha gimana caranya untuk mempertahankan Alia dengan Fauzan. Karena jika Alia dan Fauzan ini bercerai, nah kebusukan-kebusukan orang-orang yang ada di rumahnya Fauzan itu bakalan terungkap. Kejadian 5 tahun yang lalu di mana Ibu Ratih berusaha untuk membuat Ayu seolah hilang di Australia, itu tuh pastinya adalah rahasia terbesarnya Ibu Ratih yang memang dia simpan selama ini dari Fauzan. Karena dia membenci Ayu banget ya guys ya. Jika dia melihat Rindu selalu aja yang dia pikirkan itu adalah, maksudnya di saat dia melihat Ayu dia selalu mikirin Rindu gitu. Dan Rindu adalah wanita yang sangat amat dia benci. Dan ya dia ingin banget melihat si Ayu ini tidak dekat-dekat dengan anaknya. Karena ya setiap melihat kedekatan Ayu dengan Fauzan selalu aja kepikiran Rindu nih si Ibu Ratih ini. Makanya waktu itu Ibu Ratih berusaha untuk menghilangkan si Ayu ini, tapi ya digagalkan rencananya oleh Alia. Dan sekarang Alia malah menjadi istrinya Fauzan, karena ya ternyata itu adalah kesepakatan antara Ibu Ratih dan Alia di masa lalu. Ya sebenarnya sama-sama jahat sih mereka ini ya guys ya, tapi ya mau gimana lagi, begitulah alur ceritanya yang memang harus kita telan nih, yang harus kita lihat. Dan ya kejahatan ini tentunya bakalan terbongkar, cuma ya kita harap sabar dulu lah, kayaknya nggak akan secepat itu terbongkar. Cuma ya kalau untuk sekarang mudah-mudahan alur ceritanya nggak bikin kita tuh pusing ya. Karena jujur dengan kehadiran Adi, kemudian ada Pak Yanto juga, terlalu banyak gitu permasalahan-permasalahan yang sulit untuk bisa kita terima gitu ya. Karena masalah-masalah yang lama aja belum beres, ini udah ada masalah baru aja. Kayak gitu aja terus sebenarnya.
sinetron SCTV sekarang yang membuat kita tuh kadang ya ada bosennya, kemudian sinetronnya juga berganti terus-terusan, gak berjalan dengan lama. Jadi orang-orang tuh kayak yang bosen gitu untuk nonton sinetron ini. Gimana nih menurut kalian? Setuju gak dengan Mimin? Nah, kemudian di episode kali ini pun kita juga berharap kalau Rindu nantinya bakalan ditemenin sama, aduh gimana ya, Mimin sih ada pengennya juga Rindu bersama dengan Adi. Karena kan Adi dan Rindu ini sama-sama korban si Denny juga. Mimin pengen melihat mereka ngobrol berdua dan ngomongin tentang Adi. Jadi nanti mereka akan menyusun rencana juga untuk balas apa yang sudah mereka dapatkan selama ini dari Adi, ya mereka balasin tuh kejahatan-kejahatan Adi ini. Dan tapi Mimin juga pengen ngelihat Fauzan, Ayu dan Rindu di ruang rawat inap. Fauzan memberikan perhatian kepada Rindu dan hal itu membuat Ayu jadi sadar kalau sepertinya ayah dia dengan tante kantin dia ini sangat cocok deh untuk disatukan. Nah, bisa jadi aja nanti Ayu juga yang meminta tante kantin untuk menjadi ibunya, tapi ya menjadi istrinya Fauzan juga. Nah, ini nih yang bikin galau banget si Rindu nih nantinya. Dia bakalan tetap memilih Adi atau dia akan rujuk demi Ayu dengan Fauzan. Nah, coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.